Selamat siang. Siap. Perkenalkan, nama saya Rasid. Saya di sini ingin melakukan penyuluhan. Penyuluhan saya di sini uh, penyuluhan tentang HIV/AIDS. Kira-kira waktunya 5 menit. Apakah Adek bisa meluangkan waktu sebentar? Bisa. Baiklah. Temanya di sini yaitu seperti pengertian HIV, penyebab, penanganan gejala, penularan, pencegahan penyakit, terus pengobatan HIV/AIDS. Baiklah, saya langsung ke bagian intinya. Nah, definisi HIV/AIDS itu tuh sendiri yaitu HIV, human immunovirus, adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Baiklah, di sini HIV itu sendiri itu virus. Nah, sedangkan sel darah putih itu seperti imun tubuh. Nah, HIV virus yang datang ke tubuh, terus itu langsung masuk ke tubuh, itu menyerang sel darah putih itu gitu. Sel darah putih yang diserang itu sel darah putih CD4 atau sel T, yang dimana CD4 tersebut itu merupakan antibodi yang buruk. Istilah kita kalau saya spesifikasikan seperti jenderal atau tentara terkuat di salah satu imun tubuh. Nah, jadi si HIV itu datang langsung menyerang si komandan tadi, tentara komandan tadi. Nah, jika HIV terus tadi menyerang si sel T atau CD4 lalu mati, terus yang sel-sel putih yang biasa-biasa kayak tentara biasa itu otomatis gak bingung gitu mau ngapa-ngapain, tidak ada arahan dari jenderalnya gitu, sel T tadi gitu. Nah, otomatis HIV tadi ya terus memakan antibodi tubuh, menghabiskan antibodi tubuh, yang mengakibatkan AIDS. Nah, baiklah, AIDS di sini saya jelaskan. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang menyebabkan infeksi virus. Nah, berarti di sini nih penyebab AIDS itu sendiri keberlangsungan lama dari HIV itu tadi, yang menyebabkan kekebalan tubuh menurun, yang kekebalan tubuh menurun, yang menyebabkan sindromnya ini yang menyebabkan diantaranya mulut kita ini seperti berjamur, atau untuk daerah wanita itu di daerah vaginanya itu berjamur. Kenapa berjamur? Ya itu tadi, karena sistem kekebalan tubuhnya tidak menekan untuk sel darah putih, karena sel darah putih tadi sudah dihancurkan oleh HIV tadi. Nah, terus kita lanjut ke penyebab. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS adalah infeksi oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman secara normal biasanya. Nah, penyebab HIV/AIDS sendiri, kalau sudah terkena AIDS berarti imunnya turun kan. Nah, imunnya tersebut turun, otomatis dia rentan terhadap kuman-kuman. Nah, istilahnya tuh seperti jika kita mengendarai motor gitu kan, ada debu lewat gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, biasa-biasa aja. Ini jika kita sudah pakai kendaraan, terus pakai helm, sudah pakai masker gitu, terus kena debu dikit, tuh bersen-bersen berkepanjangan, karena antibodi tubuh kita yang antibodi tubuh yang untuk melawan HIV tadi gak kuat lagi gitu. Jadi bersin kepanjangan, demam kepanjangan, untuk menolak HIV tadi. Tapi uh, HIV tadi yang untuk menolak sel darah putihnya gak kuat lagi gitu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. Karena gejala HIV/AIDS. Gejala penurunan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja.
lalu hilang sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit yang gejala seperti itu. Nah, maksudnya di sini orang sudah terjangkit HIV/AIDS itu biasa dalam beberapa hari atau minggu gak ada efek apa-apa gitu, biasa saja gitu. Ya, yang kayak seperti demam, terus lemah, lesu, sendi sakit, nyeri, batuk, nyeri tenggorokan tuh ya untuk 1 minggu kayak seperti gitu aja itu. Tapi kalau sudah masuk, sudah beberapa lama, selangnya sudah hampir ya bulan-bulannya udah nyampe kronis atau bukan kronis, 6 bulan lebih atau sampai bertahun-tahun, itu bisa jadi demam berkepanjangan, penurunan berat badan, terus kelemahan tubuh yang mengganggu menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, terus perkembangan kelenjar di leher, empat paha dan ketiak, terus diare mencret terus menerus, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus menerus, kulit gatal, bercak-bercak, merah kebiruan. Nah, itu tadi saya bilang tadi, jika virus itu tadi datang, antibodi yang diserang tadi HIV adalah anti sel darah putih, maka untuk penekanan virus tadi nggak kuat lagi. Nah, jadi kerentanan kita untuk terkena penyakit itu lebih tinggi. Terus kita gejala terus yang sudah lama tadi kan demam berkepanjangan, lanjut ke AIDS, yang bagian AIDS-nya seperti ke radang paru, radang saluran pencernaan, terus radang karena jamur di mulut, kerongkongan, kanker kulit, tuberkulosis, gangguan saluran saraf, neurologis. Itulah sudah terjadi AIDS. Kalau sudah terjadi AIDS, wah itu sudah kategori yang kronis atau bisa dibilang hampir menjelang ajal. Terus cara penularannya, perlu adik ketahui, untuk penularannya HIV ini menular melalui itu hubungan seksual. Hubungan seksual secara vagina, anal dan oral dengan penderita HIV/AIDS tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama berhubungan seksual berlangsung, air mani cairan vagina dapat mengenai selaput lendir, vagina dan dubur atau mulut, hingga HIV dapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah. Nah, pada jenis sini adik kan masih sekolah gitu, jadi bisa dibilang masih pelajar gitu, jadi belajarlah yang baik. Nah, untuk itu di sini kalau untuk tujuan saya untuk mengadakan penyuluhan ini yaitu dimana kan biasanya nih anak SMP SMA itu biasanya kalau untuk masalah kayak gini lagi masa puber gitu kan, masa puber, masa pengen ya namanya puber gitu kan, ya suka sama suka gitu. Nanti yang takutnya suka sama suka gitu kan sama lawan jenis yang bisa berakhir fatal ya seperti ini tadi, lama kelamaan yang ini bergantian ini sama ini sama ini, ujung-ujungnya ya bisa terdampak HIV/AIDS. Nah, jadi untuk hari sekarang fokus belajar dan gapai cita-cita. Terus lanjut ke bagian selanjutnya yaitu cara penularan yang saya akan kasih tahu, yaitu penularan yang secara ibu pada bayinya. Pada saat melahirkan terkena kontak dengan air tuban dan air susu ibu. Pada dasarnya kita tahu bahwa banyak yang bilang untuk penularan HIV ini biasanya kan dari ibu ke plasenta anak. Nah, atau yang bilang tali pusat gitu. Nah, tapi yang penularan ini padahal itu lewat air ketuban. Bayi yang lahir normal itu dikeluarkan oleh ibu, terus kena air ketubannya itu sudah kena. Satu, yang keduanya itu terkena melalui air susu ibu. Air susu ibu yang langsung turun ke anak. Yang ibu terkena HIV, langsung anak kena HIV. Nah, yang ketiga itu menggunakan jarum suntik secara berlebihan, yang bergantian. Jarum suntik yang digunakan dari fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh pengguna narkoba. Nah, perlu tahu bahwa kalau untuk usia sekarang ini rawan yang namanya narkoba atau nafza, baik itu yang sejenis obat-obatan maupun yang narkoba yang perlu kita tahu yang berbahaya gitu untuk bagi tubuh. Nah, otomatis kita nggak tahu bahwa teman-temannya si adik ini mungkin tahu ada sudah
terkena HIV, terus jarum-jarumnya tuh disuntik lewat dari kawannya ke adik gitu. Nah untuk narkoba tadi, karena kawan adik tuh pengidap HIV kan saya bilang tadi bahwa untuk awal-awal HIV itu nggak terkena terjadi apa-apa gitu, cuma batuk-batuk gitu kan, demam biasa gitu kan. Nah pas dia menyuntikan, pas adik minjam suntikan bekas dia langsung disuntik, nah udah kena gitu, tinggal tunggu ke AIDS-nya, ya udah. Terus eh, kita lanjut kelima, HIV tidak menular melalui. Nah, perlu ada tahu bahwa yang namanya HIV ini tidak menular, kan ada kita tahu tuh HIV menular seperti ini, ya seperti yang ada dengar kan. Nah sini saya akan memperjelas. HIV tidak menular melalui hal bawah ini, itu air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing, peralatan makan bersama piring, sendok, gelas, makan handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang bersama-sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup rumah dengan penderita HIV, gigitan nyamuk, hubungan sosial yang lain. Nah, perlu diketahui bahwa di sini kalau HIV itu tidak meluat banyak ini, tapi perlu ditingkatkan kadang untuk air liur. Nah, kita nggak tahu kan, bisa jadi ini kita nggak tahu nih, mau tahu si yang si perempuan misalnya kawannya teman adik gitu misalnya. Nah kita kan yang namanya masih remaja nih kan. Nah jadi si cewek yang anggaplah cewek itu bekas mantannya tuh kena HIV-nya nih, ya kita nggak tahu, mana tahu si bibirnya teman adik itu bisa jadi bekas bibirnya luka-luka gitu ya. Mau tidak mau secara berlangsung berteman sama adik juga terkena. Jikalau misalnya adik tuh ada bibirnya juga terkena infeksi atau terkena luka gitu, istilahnya tuh penyebarannya melalui luka gitu, HIV-nya gitu. Nah terus saya lanjut ke cara pencegahan. Cara pencegahannya di sini dikenal sebagai ABCD, yaitu A. Abstinence. Abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Nah, untuk ada sekarang gapai cita-cita dan terus belajar. Yang B, patrol. Patrol merupakan upaya untuk tidak ganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Nah, di sini nih posisinya orang yang sudah menikah. Nah, terus kondom merupakan hubungan seksual yang aman itu menggunakan alat pelindung kondom. Terus D, don't share atau don't engage. Dan memasukkan jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakaian narkoba. Nah, untuk adik sekarang mending fokus belajar aja, jangan ikut pergaulan yang bukan yang menjerumuskan ke narkoba sampai HIV yang membuat adik tidak bisa apa-apa lagi. Terus lanjut ke safe equipment, hindari pemakaian alat bahan tidak steril. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan pengobatan HIV/AIDS. Untuk obat-obatan, mungkin ada mengasah, wah semua obat tuh biasa, semua penyakit ada obatnya gitu. Perlu diketahui bahwa pengobatan HIV/AIDS, obat antiretroviral, obat-obat antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat perkembangan virus. HIV juga bisa memudah beradaptasi dengan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan kepada penderita. Nah, untuk obatnya ini diberikan, mungkin nggak tahu, saya nggak tahu berapa harga obatnya. Cuman perlu ada garis bawahi, obatnya ini tidak membunuh HIV itu, cuman memperlambat penumbuhan. Jika obat ini misalnya ada tidak minum atau lupa minum, ya harus tahu sendiri akibatnya bagaimana penyerang pada tubuh. Pada obatnya tidak diminum atau misalnya tidak dibeli, kan jadi lebih berbahaya gitu. Mending tidak usah untuk ikut program bebas yang menurut adik tidak baik gitu kan. Nah terus jauhilah lingkungan itu. Terus mending olahraga, hidup sehat, terus belajar dan tingkatkan prestasi. Baiklah dek, sampai sini dulu penyuluhan dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau bingung, nanti temui saya lagi. Maaf deh ya kalau misalnya mengganggu waktunya.
Oke deh, saya pamit dulu ya. Ya. Saya pamit dulu. Selamat siang.